Oke ya teman-teman, jadi di sini itu ada salah satu pertanyaan dari teman kita ya, di mana di bagian dari videonya ini FYP dan juga penjualan juga sudah banyak ya. Jadi pas aku cek di bagian produknya, tiba-tiba kenapa ya produknya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi ya, tolong jelasin bang. Nah ini jelas ya teman-teman, jadi ada salah satu pertanyaan dari teman kita di mana videonya ini FYP, kemudian sudah ada penjualan, tapi produknya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi di TikTok Affiliate Program. Jadi sebenarnya ada dua penyebab teman-teman. Saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Dan video saya juga sudah 8.000 view ya, kemudian juga penjualan rame yang tiba-tiba setiap harinya ada penjualan, itu tiba-tiba untuk di hari-hari selanjutnya itu nggak ada penjualan. Jadi ada dua penyebab ya buat teman-teman semua. Makanya saya sering bilang kenapa sih untuk kreator-kreator besar itu sebenarnya di showcase itu kan kita bisa menambahkan 2000 produk ya. Tapi kenapa untuk kreator-kreator besar itu hanya menambahkan ratusan produk saja? Ya dari situ teman-teman bisa nilai. Jadi kreator besar pun untuk menambahkan produk di showcase itu juga tidak sembarangan. Artinya mereka memang memilih untuk toko-toko yang memang bisa dipercaya. Nah dalam artian di sini di TikTok Affiliate Program ini ya, ketika kita sembarangan memilih produk, kemudian sembarangan memilih toko, ya biasanya ya yang terjadi seperti ini. Jadi ada dua hal. Jadi seperti pengalaman saya, mungkin sudah saya bahas ya. Video saya itu di bagian dari video saya itu sudah sampai 8.000 view kemarin itu. Dan juga biasanya setiap hari itu ada yang check out ya teman-teman. Kemudian tiba-tiba di hari selanjutnya itu nggak ada yang check out. Dan juga di bagian komisinya itu tidak memenuhi syarat. Salah satu yang pertama penyebabnya ya itu biasanya seller menonaktifkan komisi kita. Nah itu untuk yang pertama. Dan yang kedua biasanya akun seller lagi dalam proses ada masalah ataupun terkena pelanggaran. Nah ada dua dampak itu ya. Kemarin saya juga sempat inbox ya kepada sellernya. Kemudian saya mempertanyakan nih, mungkin kalau nonton video saya itu sudah pernah saya bahas ya. Jadi saya calling ke sellernya, kenapa kok ini komisinya nggak diaktifkan ya. Dan dari situ seller bilang akun mereka terkena suspend ya ataupun terkena pelanggaran. Nah dari situ ya udah, kalau pribadi saya nggak masalah ya. Tetapi kalau memang teman-teman hubungi sellernya tapi nggak ada jawaban, yaitu ya mungkin solusinya lebih baik di privat saja untuk videonya. Daripada penjualannya sudah banyak kita nggak dapat komisi, mending di privat saja videonya. Jadi adil ya, sama-sama nggak ada keuntungan dari teman-teman. Misalkan nggak ada keuntungannya, apalagi kalau sudah FYP seperti ini ya. Jadi ya teman-teman di privat saja. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan walaupun kita sudah dirugikan terlebih dahulu. Jadi kalau memang dari sellernya nggak ada pembalasan nih, misalkan nggak ada jawabannya, alasannya juga nggak masuk akal, ya udah teman-teman bisa di privat videonya. Daripada video kita FYP, produknya banyak terjual, komisinya nggak masuk ke kita. Nah itu saran dari saya. Ya, tetapi teman-teman pertanyakan terlebih dahulu, kenapa sih produknya, komisinya tidak dimunculkan ataupun tidak memenuhi syarat. Jadi ada dua penyebab. Yang pertama itu biasanya akun seller terkena pelanggaran. Ya wajar saja karena di TikTok ini banyak sekali updatean terbaru untuk kebijakan. Sebagai seller di TikTok itu saya juga kemarin mendapatkan email dari TikTok Shop itu 2 kali. Banyak sekali perubahan. Dan yang kedua itu memang sengaja seller menonaktifkan komisinya ya. Jadi nanti teman-teman bisa pertanyakan nih solusinya. Nah ketika memang teman-teman nih ingin hubungi sellernya itu kan bisa ya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke TikTok seperti ini. Jadi nanti setelah teman-teman masuk ke TikTok ya teman-teman nanti tinggal dihubungi saja untuk sellernya ya. Caranya misalkan nih ada satu produk seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian produknya seperti ini sebagai contoh saja. Nah di bagian bawah di sini kan kita masuk ke TikTok ya. Nah di bagian bawah sini kan ada tokonya nih, misalkan sebagai contoh saja. Nah nanti teman-teman bisa kunjungi dan juga hubungi nih, misalkan kenapa sih komisinya
nggak masuk di akun kita, padahal penjualan sudah rame. Dan itu pun pernah saya dapatkan teman-teman ya. Jadi ada salah satu video saya juga, itu sama ya, sekitar 8.000 view ya, 8.000 view, itu nggak ada penjualannya sama sekali. Nah di sini ya, ini ada 8.000 view teman-teman. Dan untuk statusnya coba kita cek ya. Nah untuk saat ini itu sudah kembali, berarti memang benar ya, dari sellernya ini memang ada masalah. Nah kalau teman-teman untuk produknya itu nggak kembali, kemudian komisinya juga nggak ada, ya berarti memang dinonaktifkan oleh seller. Nah ini kemarin sellernya sudah saya hubungi nih ya, sudah saya hubungi, dan memang dia bilang akunnya terkena pelanggaran. Dan alhamdulillah ya untuk saat ini itu kembali lagi teman-teman. Jadi video saya juga kembali lagi, produknya juga muncul lagi. Nah itu berarti memang dari seller kemarin bilang memang akunnya lagi kena pelanggaran. Jadi sama teman-teman ya, sebagai kreator affiliate kita juga ada tanggung jawab, dimana kita yang memang harus menggunakan konten asli. Sebagai seller juga sama, harus juga mematuhi panduan dan juga pedoman di TikTok ya. Tetapi kalau memang nanti sellernya nggak ada jawabannya, ya udah teman-teman bisa di privat saja. Nah di sini saya sendiri alhamdulillah ya, di sini sudah muncul. Dan mungkin teman-teman jika pengen tahu cek ketika saya pembahasan di sini, itu bisa cek di video saya. Jadi produknya itu nggak ada komisinya ya, tetapi alhamdulillah sekarang kembali lagi teman-teman. Berarti ya dari seller memang jujur ya, memang ada masalahnya. Tapi kalau dari seller nggak ada penjelasan, ya udah, daripada teman-teman rugi ya, sudah bikin konten kemudian komisinya nggak masuk ke kita, ya di privat saja nggak masalah. Jadi sama ya, sama-sama nggak mendapatkan keuntungan dari situ. Karena di sini perlu teman-teman perhatikan ketika kita mulai di TikTok Affiliate Program ya, itu pastikan kita milih produk yang memang toko yang memang benar-benar kita bisa percayai ataupun penjualannya sudah banyak ya. Karena kalau kita sembarangan pilih toko nih, bisa jadi banyak sekali hal-hal seperti itu ya. Jadi itu pun sudah banyak dibahas ya, seputar tentang seller-seller seperti itu sudah banyak dibahas sebenarnya. Jadi saya nggak mau membahas lebih dalam. Intinya yang bisa teman-teman lakukan ya, pertanyakan apa sih sebabnya, apa sih kenapa sih untuk produknya. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup seperti itu saja buat teman-teman semua. Ini sebagai informasi saja. Intinya kreator besar pun ketika di bagian dari showcase ini bisa menambahkan 2000 produk, tapi mereka hanya bisa menambahkan ratusan produk ya, karena mereka memilih untuk toko-toko yang mereka percayai. Nah begitupun juga kita ya, jadi pastikan kita cari nih toko-toko yang memang benar-benar kita percayai dan juga dibikin penjualnya itu sudah ramai. Oke, karena di sini itu kita affiliate ya, pastikan kita cari nih untuk memang toko-toko yang lagi trending, lagi rame, itu teman-teman bisa dimanfaatkan di situ. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.